Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Kamar dari program studi ekonomi syariah semester 5 kelas E. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik 2 dosen pengampu Ibu Hasnita MSE. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mendownload, menginstal, serta menggunakan aplikasi IBM SPSS 25 statistik terbaru. Pertama-tama untuk mendownload kita harus membuka Google dulu ya untuk mencari aplikasi tersebut. Di sini kita klik pencarian saja lewat Google. Kita tulis saja di sini IBM SPSS 25 terbaru, 25 statistik terbaru. Setelah itu kita enter. Nah, di sini udah timbul ya statistik 2002 SPSS statistik 25 terbaru QH. Setelah itu kita klik. Nah, sampai timbul tampilan seperti ini. Nah, itu kita pilih yang paling bawah, scroll paling bawah. Nah, di sini paling bawah ini ada tulisan link download VOD 1 sama VOD biasa. Jadi kita pilih yang sebelah kanan ya. Kita klik saja. Biasanya banyak iklan, jadi kita kembalikan. Nah, setelah timbul seperti ini, kita tunggu lanjutkan link sampai warna biru, jadi bisa diklik. Sini kita klik saja. Nah, ini sudah warna biru, jadi kita langsung diarahkan ke continue download. Kita klik download. Nah, sini ada pilihan open file dan kita pilih save file. Kita save, kita OK. Nah, setelah itu untuk mengetahui proses pendownloadan kita bisa klik di atas ini. Nah, di sini karena saya sudah mendownload, maka saya akan meng-cancel saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara penginstalannya? Untuk penginstalannya kita cari di file folder ya, di download. Nah, setelah itu sini sudah ada tertera sini, namun masih dalam bentuk RAR. Jadi di sini kita ekstrak dulu ya, klik kanan. Kita klik kanan dulu. Nah, di sini ada tulisan extract here atau ekstrak di sini, jadi kita klik ini. Setelah itu, setelah diekstrak akan muncul folder di bawah ini yang bertulisan IBM SPSS 25 X 64 bit. Kita klik saja. Nah, di sini ada 3. Untuk menginstal kita pilih yang di tengah ini, klik 2 kali. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Setelah muncul seperti ini, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya.
Nah, sampai timbul tulisan seperti ini, kita pilih next aja ya. Jadi klik next. Nah, di sini kita pilih next lagi. Ini next juga. Ini juga kita pilih next. Ini juga pilih next. Dan apa yes ya. Nah, di sini kita pilih yang di atasnya. Nah, shift. Kita pilih shift. Hanya next. Ini sama. Kita klik. Kita next. Nah, di sini yang terakhir nih install. Karena saya sudah menginstal, jadi saya pilih cancel saja. Nah, setelah kalian selesai menginstal akan ada tulisan seperti ini, yaitu finish. Kita klik finish. Nah, ini sudah selesai kita menginstal. Selanjutnya para bayar atau ada lisensinya, kita bisa menggunakannya dengan cara mengklik yang ada tulisan jamu di atas itu, di atas ini ya. Kita klik aja jamu. Nah, itu kita pilih, ini ada pilihan paling bawah itu insert RC. Kita klik kanan untuk mengcopy dulu. Kita kopas dulu. Nah, di sini ada tulisan copy. Setelah itu kita cari data C. Nah, pada bagian data C ini kita pilih program file. Setelah itu kita memilih program IBM. Lanjut, klik saja, klik lagi, dan kita pilih 25, klik. Lanjut. Nah, di sini tinggal kita kopas saja, paste saja. Kita pilih replace. Nah, setelah itu continue. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai kita menginstal aplikasi tersebut. Selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Yaitu yang pertama kita cari pencarian di bawah sini. Kita tulis saja pencarian, kita tulis SPSS, akan muncul IPM SPSS statistik 25. Nah, di sini kita klik aja, klik 2 kali ya. Nah, itu kita tunggu prosesnya. Nah, kita tunggu sampai timbul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada tulisan kamu bisa menggunakan selama 5.182 hari secara gratis. Nah, ini kita tidak perlu, kita X saja ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu yang ditawarkan atau disediakan dari SPSS 25 statistik terbaru. Tentang menu ini, jadi sini ada beberapa menu, ada file, edit, view, dan sebagainya ya. Kita yang pertama adalah file. Ini file ini berfungsi untuk menyimpan atau membuka file baru dan lain-lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk menginput data atau memasukkan data. Ya, di sini bagian masukkan data dari Excel atau PSP segala macam ya. Selanjutnya adalah bagian menu edit. Menu edit berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau menyaring data. Ini ada menu view. View ini berfungsi untuk merubah tampilan pada gambar. Jadi kita bisa berubah dengan memilih beberapa ini. Selanjutnya ada data. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan mengatur data serta variabel. Ini adalah bagian transform. Ini digunakan untuk mentransformasikan data. Misalkan di sini ada data convert variable. Di sini kita bisa
bisa menghitung variabel, dapat juga digunakan untuk mengganti data. Cancel saja ya. Selanjutnya ada bagian analisis. Ini merupakan menu yang paling penting untuk kita ketahui, karena disinilah inti dari SPSS. Karena menu ini paling sering digunakan dalam penelitian. Menu ini digunakan dalam pengolahan data, menganalisis data. Misalnya untuk dan statistik deskriptif bagian ini ya. Kita dapat mengetahui frekuensi dan juga lain-lainnya. Kemudian kita juga dapat menggunakan korelasi. Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, kemudian dapat mengetahui pengaruh antar variabel yaitu frekuensinya. Ini ya. Selanjutnya adalah grafik. Ini grafik ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Di sini pada bagian legacy dialogs, kita bisa memilih grafik apa yang kita gunakan. Misalnya grafik lingkaran bar, ini kan garis, lingkaran, dan segala macamnya. Tergantung dari tujuan peneliti menggunakan tersebut. Dan ini adalah beberapa menu tambahan yang tidak terlalu. Bagian ini adalah bagian untuk help atau bagian untuk mengetahui tentang SPSS. Ataupun menu bagian di bawah sini adalah menu ringkasan dari menu-menu inti. Nah, selanjutnya ada di sini kan ada dua kamar, yaitu variable neo dan juga data neo. Data neo adalah tempat menginput suatu data, sedangkan variable neo, variable view digunakan untuk membuat nama variabel. Misalnya saya punya data ujian mahasiswa ada 10. Nah, ini kan ada 10 data mahasiswa. Jadi sini ada nama mahasiswa, jenis kelamin, dan juga ujian, nilai ujian. Jadi yang pertama-tama kita buat adalah bagian nama, yaitu nama mahasiswa. Ini tidak bisa basi-basi, jadi kita pakai strip bawah. Selanjutnya adalah bagian tipe. Tipe ini kita menggunakan tipe string. Nah, di sini ada juga tampilan beberapa. Yang pertama adalah numerik. Jadi numerik ini adalah data dalam bentuk angka, sedangkan koma adalah data dengan pemisah koma. Sedangkan dot jika bentuk angka dalam pemisah koma. Ini adalah angka dengan notasi matematika. Dengan date-nya adalah dengan data menggunakan tanggal. Dolar, data dalam bentuk dolar. Custom currency, data angka dalam mata asing atau mata uang tertentu. Nah, sedangkan string adalah data teks. Jadi kita pilih data teks karena tidak menggunakan angka. Adapun panjangnya kita atur, misalkan di sini cuma 20 saja ya. Siswanya kan terbatas. Selanjutnya yang bagian bawah ini digunakan hanya data angka yang diawali dengan angka 0 sesuai panjangnya. Terus kita oke ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ngatur untuk nominalnya. Nah, untuk desimalnya kita kosongkan aja karena datanya
tipenya adalah string, jadi cuma data teks. Untuk bagian label adalah nama mahasiswa. Bagian label ini kita bisa menggunakan spasi ya. Untuk value-nya kita umumnya digunakan untuk data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan numerik sebagai label. Namun di sini kita tidak perlu ya, karena tidak menggunakan angka. Adapun matching untuk penanganan data yang tidak ada, jadi kita kosongkan aja. Untuk bagian kolom, kolom adalah panjang tampilan data pada variabel view. Pada variabel view, pada data view ini untuk ini apabila kita geser, maka di bagian sini akan otomatis berubah ya. Selanjutnya ini adalah menentukan tampilan data rata kiri maupun rata kanan serta tengah. Ini adalah bagian measure ya, untuk menentukan tipe data. Jadi pengukurannya ada nominal, ordinal, dan juga scale. Ini bagian row. Row ini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam analisis data. Ini ada beberapa, yaitu ada yaitu input adalah variabel independent. Sedangkan non adalah tanpa peranan. Partition variabel atau melakukan partisi data menjadi sampel. Script digunakan dengan IBM SPSS. Ya, karena ini kita untuk ini kita tidak perlu gunakan, kita cukup menggunakan input saja. Nah, selanjutnya kita bagian jenis kelamin. Tipenya tetap tipenya sama, menggunakan string data text. Sini kita cuma menggunakan 15 huruf. Desimalnya tetap kita kosongkan. Sini labelnya jenis value-nya, karena ini jenis kelamin, kita bisa menggunakan 1 untuk laki-laki, 2-nya perempuan, oke. Selanjutnya ini sama saja kita mengikuti apa yang ada di atas. Yang ketiga adalah nilai ujian. Nilai ujian. Nah, karena ini menggunakan angka, jadi kita menggunakan numerik. Numerik saja. Nah, jumlahnya bisa sampai 100, jadi kita cuma 4 angka. Untuk bagian desimalnya kita kosongkan. Oke. Labelnya sama, nilai ujian. Nah, untuk tengah
bagian kolomnya sama, isinya sama. Untuk bagian rata kita ambil tengah saja. Terus bagian measure-nya kita pakai scale. Ini masih sama input. Nah, selanjutnya kita bisa memeriksa di pada data field. Ini kita bisa tarik saja. Setelah itu kita bisa masukkan ya. Selanjutnya kita membuat, masukkan aja nama mahasiswanya. Sini ada Ferry, laki-laki, dan nilai ujiannya adalah 82. Oke. Laki-laki, ujiannya adalah 82. Untuk lebih cepatnya kita juga bisa mengcopinya. Cara kita blok dulu sampai sini. Ctrl C saja ya. Ctrl C, kita masukkan ke sini. Kita paste dan otomatis sama ya. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui jenis, ada berapa jenis kelamin yang mahasiswa. Pertama kita gunakan analisis, kita klik analisis deskriptif, kita pilih frekuensi. Untuk mengetahui jenis kelamin, kita klik jenis kelamin. Oke. Nah, di sini kita dapat mengetahui ada berapa jenis kelamin mahasiswa. Di sini ada laki-laki ada 6, perempuan ada 4, total ada 10. Kita hitung ya. Jadi laki-lakinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Perempuannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Totalnya 10. Sama ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui nilai ujian. Jadi untuk mengetahui nilai rata-rata yaitu mencari yang terkecil dan yang terbesar, juga mencari standar deviasinya, kita bisa menggunakan analisis. Di sini deskriptif dan ini bagian deskriptif ini ya. Kita klik saja.
Kita pilih nilai ujian. Oke. Nah, sini kita dapat mengetahui jumlah n itu ada 10, minimumnya ada 80 dan maksimumnya 88 maksimumnya. Rata-ratanya ada 83,60 dan standar deviasinya 2,797 ya. Baiklah, selanjutnya untuk membuat grafik nilai ujian, kita bisa menggunakan graf. Kita pilih paling bawah, ini adalah legasi dialog. Jadi saya cuma menggunakan bar. Nah, di sini menggunakan simple, pilih different. Setelah itu kita pilih jenis nilai ujian. Klik di sini. Oke. Kita tunggu. Dan di sini timbul ya. Nah, ini dia grafiknya. Kita perbesar saja. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa orang yang nilai yang sama ya. Ada 3. Dan di sini ada nilai 81, ada 3 orang. Sini kita juga bisa mengcopy. Cara copy untuk diletakkan di Excel ataupun Word atau PowerPoint-nya. Ya, sampai di sini saja untuk penjelasan video ini terkait dengan tutorial cara menggunakan SPSS 25 statistik terbaru. Mungkin masih banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.